Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan di pagi hari ini. Nah Pak, kalau tadi sudah disinggung bahwa masyarakat miskin yang sudah terdaftar akan mendapatkan set-top box gratis seperti itu. Dan di mana dia akan mendapatkannya itu seperti itu dan kapan kira-kira nih seperti itu? Berdasarkan hasil diskusi kita sama Kementerian Kominfo, warga masyarakat yang kurang mampu ini akan mendapat distribusi set-top box melalui kantor pos. Nah, itu berdasarkan data daftar terpadu kesejahteraan sosial. Itu yang mana menggawangi untuk daftar terpadu itu kepunyaannya oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Nah, jadi mereka mendapatkan set-top box melalui kantor pos yang rentang waktunya akan diselenggarakan mungkin dari Maret sampai April. Nah, itu belum tahu jelas nih kita dari kementerian kapan untuk turunnya itu, tapi yang jelas untuk gambaran itu di April, Maret sampai April. Oke, Maret sama April itu mungkin untuk wilayah kabupaten kota lain ya Pak? Kabupaten Karena kota untuk Banjarmasin sendiri kan nanti masuk ke periode 25 Agustus. Betul, mungkin seperti itu ya. Oke. Pak, kalau dengan digital ini, siaran digital ini, apakah optimis akan akan membangunkan gairah potensial di daerah, misalkan dengan konten-kontennya atau bagaimana? Kalau KPID Kalsel itu berharap dengan adanya berpindahnya dari siaran analog menuju TV digital ini, mengharapkan akan adanya peluang-peluang usaha baru kepada masyarakat kita agar memanfaatkan dengan kondisi seperti ini. Mereka bisa menciptakan hal, contoh membuat lembaga penyiaran yang baru. Nah, dengan adanya digital ini kan dipermudah terkait perizinan bagaimana. Nah, namun tantangannya memang untuk di wilayah Kalimantan Selatan itu terkait minat, Bang. Terkait minat orang untuk berusaha atau berbisnis di lembaga penyiaran ini mungkin saya katakan agak sedikit lesu karena memang juga pandemi ini, Bang, yang mempengaruhi mereka. Namun KPID mempunyai harapan juga dengan adanya siaran digital ini menumbuhkan industri-industri baru di lembaga penyiaran ini. Industri apa nih yang nantinya diprediksi akan tumbuh itu? Kalau sementara ini kita melihat geliat-geliat kabupaten kota itu ada sebagian yang mereka mendirikan lembaga penyiaran publik lokalnya melalui dinas-dinas Kominfo di kabupaten kota, mungkin gitu. Oke, dengan konten kreatornya apakah akan tumbuh juga? Karena kan semakin banyak televisi yang istilahnya bergabung dalam, karena kan satu kanal akan diisi dengan berbagai lembaga penyiaran, otomatis kan ada, kalau misalkan ada ada 2 atau 3, otomatis kan akan memberikan peluang seperti itu. Sebenarnya Kalsel ini saya pikir nggak kekurangan konten kreator, Bang. Kalau saya lihat di New Media itu banyak orang-orang Kalimantan Selatan, orang-orang Banua itu bikin konten, Bang. Nah, namun mereka kan perlu kita organisir di mana mereka itu harus diberdayakan, seperti itu, Bang. Berarti diprediksi akan menumbuhkan geliatnya kreator-kreator muda di Kalimantan Selatan, seperti itu. Betul. Itu untuk dari sisi masyarakat. Kemudian untuk televisi lokalnya, Pak. Untuk televisi dalam arti kata kan, kalau misalkan untuk televisi berjaringan nasional seperti itu kan kue iklannya itu akan ada di Jakarta, support iklannya. Tapi sementara kalau untuk lokal mereka mainnya di sini kan, seperti itu. Nah, peluang untuk mendapatkan itu apakah cukup potensial, karena dengan dia diuntungkan dengan siaran yang lebih jernih, jangkauannya itu juga lebih luas, seperti itu. Prediksi ke depan akan seperti apa? Kalau ini sih terkait masalah keberadaan TV lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan adanya TV ini mungkin ada plus minusnya, Bang, saya sampaikan. Kita harus sampaikan juga ini ada tantangan buat mereka, bagaimana mereka membangun lembaga-lembaga penyiaran publik lokal ini terkendala juga terkait masalah support sistem, support pendanaan juga buat lembaga-lembaga penyiaran. Ya mungkin nggak bisa kita tutupi lah
Memang ada beberapa lembaga juga yang ibarat kata kita la yahya wa la yamut, tidak ada biaya bisa tidak ada mutunya kan. Nah ini yang menjadi PR KPID Kalimantan Selatan, bagaimana mendorong lembaga-lembaga penyiaran publik lokal ini tetap bertahan, tetap ada untuk menyampaikan konten-konten lokal, kearifan-kearifan lokal, menyampaikan juga Banua ini bagaimana, explore Banua lah saya anggap. Nah itu harapan KPID kepada lembaga-lembaga penyiaran publik lokal atau lembaga penyiaran swasta lokal. Berarti masih 50-50 ya dengan digital ini, apakah mereka bisa untung atau misalkan bahkan bisa jadi aja dia mungkin mundur gitu ya, seperti itu. Sangat mungkin itu. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Kalau berkaitan dengan tadi yang tentang siaran televisi digital gitu seperti itu, karena di masyarakat juga kurang banyak tahu mereka tentang apa sih tentang televisi digital, sosialisasinya seperti apa. Kita menuju pada akhir segmen. Saya akan berikan closing statement buat Bapak untuk menyampaikan sosialisasinya bagaimana dan ajakannya bagaimana kepada masyarakat. Silakan Bapak. Kepada masyarakat Banua Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Penyiaran Informasi Daerah mengharapkan kepada warga Kalimantan Selatan untuk bersiap untuk menghadapi analog switch off, yaitu perpindahan dari siaran TV analog menuju siaran TV digital dengan banyak keuntungan, yaitu bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih sistemnya. Dengan adanya analog switch off ini, mari kita sambut bersama, mari kita dukung pemerintah untuk mensukseskannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Azhari. Mudah-mudahan untuk ASO ini, analog switch off di bulan April tanggal 30 juga berjalan lancar, dan nanti di tanggal 25 Agustus juga berjalan lancar, dan mudah-mudahan set-top box bisa didapatkan oleh masyarakat secepatnya mungkin. Dan masyarakat bisa menikmatinya. Iya, begitu. Terima kasih. Saudara, demikian perbincangan Sapa Kalsel di episode kali ini. Kita akan kembali lagi pada perbincangan menarik lainnya di episode berikutnya. Sampai jumpa.